Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang materi pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Ini adalah materi pertama, materi pengantar, sebelum nanti kita masuk kepada materi inti dalam analisis laporan keuangan. Sebelum kita membahas teknik-teknik atau alat analisa yang ada pada laporan keuangan, kita perlu tahu dulu konsep-konsep dasarnya dalam analisis laporan keuangan. Pertama, karena ini judulnya analisis laporan keuangan, maka kita harus perlu ingat kembali, perlu tahu juga apa itu laporan keuangan. Nah, sebenarnya laporan keuangan ini sudah kita bahas pada mata kuliah pengantar akuntansi, baik pengantar akuntansi 1 ataupun pengantar akuntansi 2. Nah, di sana di pengantar akuntansi kita sudah belajar apa itu laporan keuangan, bagaimana proses melahirkan laporan keuangan, serta apa saja jenis-jenis laporan keuangan yang ada. Nah, nanti laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi itulah yang akan kita lakukan analisis lebih lanjut. Jadi nanti inputnya adalah laporan keuangan itu sendiri, kemudian nanti metodenya dengan alat analisa yang ada, dan nanti hasil akhirnya adalah laporan hasil analisis. Nah, untuk itu kita memang perlu ingat kembali apa sih itu laporan keuangan. Ya, kalau dari segi definisi kan seperti dikatakan tadi, dia adalah hasil akhir dari sebuah proses akuntansi berupa dokumen tertulis yang keadaan finansial perusahaan pada periode waktu tertentu. Memang laporan keuangan dia adalah bahasa bisnis berupa angka-angka. Dari laporan keuangan kita bisa membaca, menilai kinerja baik buruknya sebuah perusahaan. Cuman karena laporan keuangan, penyajian datanya secara kuantitatif, kemudian ini adalah bahasa bisnis yang tidak semua orang bisa menginterpretasikannya, maka ini perlu kita analisis lebih lanjut tentang data-data yang ada pada laporan keuangan itu sendiri. Nah, untuk mengingat kembali jenis laporan keuangan secara umum yang kita gunakan dalam analisis nantinya, pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas. Ini untuk mengingat kembali ya, apa itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Ini menggambarkan sumber dana perusahaan, kemudian penggunaan dana perusahaan. Nanti laporan posisi keuangan ini dia merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan yang berasal dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu sendiri menunjukkan hasil usaha perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan keuangan perusahaan, seperti yang kita ketahui sebenarnya laporan pokok, laporan intinya kan dua ini, laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan. Dari dua laporan ini, kita bisa buat turunan-turunan laporan keuangan lainnya, seperti laporan arus kas. Laporan arus kas menjelaskan perubahan kas yang terjadi dalam sebuah perusahaan selama periode tertentu. Kemudian perlu juga kita ingat, ini sekedar mereview kembali apa itu laporan keuangan, kemudian beberapa karakteristik terkait dengan laporan keuangan, supaya ini nanti menjadi dasar bagi kita dalam menganalisis laporan keuangan. Beberapa karakteristik yang berkaitan dengan laporan keuangan yang perlu kita ketahui. Pertama, laporan keuangan itu dia relevansi, artinya mencakup informasi yang relevan dan signifikan bagi kelompok kepentingan. Kemudian yang kedua, dia informasi dalam laporan keuangan harus akurat dan dapat diandalkan, karena ini nanti akan mempengaruhi kepada hasil analisanya. Kalau laporan keuangan itu tidak disajikan secara akurat, tentu nanti hasil analisanya tergantunglah kepada data yang disajikan dalam laporan keuangan itu sendiri. Makanya nanti keakuratan atau hasil analisis tergantung juga kepada keakuratan data yang ada pada laporan keuangan. Kemudian pada laporan keuangan itu informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu agar relevan dan signifikan. Di mana dalam akuntansinya periode penyajian laporan keuangan itu 1 Januari sampai 31 Desember selama 1 tahun. Dan terakhir, laporan keuangan itu harus memungkinkan perbandingan antara periode yang sama dari tahun sebelumnya. Artinya data laporan keuangan itu dia harus bisa diperbandingkan. Ya, seperti dikatakan tadi bahwa sebenarnya analisis laporan keuangan menggambarkan hasil operasional kegiatan usaha sebuah perusahaan, menggambarkan posisi keuangan perusahaan, ya bisa menggambarkan baik buruknya kinerja keuangan perusahaan.
Nah, cuman dari data itu secara informasi yang tertera secara dokumentasi itu belum bisa menyampaikan informasi lengkap. Perlu kita analisis. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dengan memahami laporan keuangan, kita dapat menemukan kelemahan dan kekuatan perusahaan serta keputusan yang tepat. Jadi, laporan keuangan ini, analisis laporan keuangan, itu kita sumber datanya dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah kejadian atau transaksi yang sudah terjadi pada masa lalu, tapi berguna dalam hal pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Banyak sih sebenarnya tujuan analisa laporan keuangan yang dirumuskan oleh beberapa ahli. Cuman ini beberapa yang bisa kita kelompokkan tujuan dari analisis laporan keuangan. Di antaranya bisa mengidentifikasi tren-tren finansial, melihat kecenderungan keuangan perusahaan, apakah cenderung mengalami peningkatan ataupun cenderung mengalami penurunan. Kemudian juga menjelaskan kinerja keuangan, apakah kinerja keuangannya cenderung baik ataupun cenderung buruk. Kemudian terakhir membantu dalam pengambilan keputusan. Selain ini, juga bisa dirumuskan beberapa tujuan analisa laporan keuangan. Pertama, bisa digunakan sebagai alat keputusan investasi. Artinya, dengan analisis yang kita lakukan, ini bisa kita tentukan apakah nanti kita akan investasi atau tidak kepada perusahaan yang kita analisis berdasarkan hasil analisa yang kita lakukan. Misalnya, kita menganalisis tentang analisis kebangkrutan perusahaan. Nanti dengan hasil analisisnya, kalau memang hasil analisisnya perusahaan itu kita berada pada kategori bangkrut, mungkin nanti akan diputuskan kita tidak akan investasi. Itu salah satu contohnya. Kemudian berguna dalam pengambilan keputusan seperti tadi, apakah mengambil keputusan iya atau tidak. Kemudian prediksi pada masa yang akan datang, ini berkaitan dengan perusahaan. Apakah ke depannya dengan tren-tren data keuangan yang ada itu, trennya akan cenderung meningkat ataupun cenderung mengalami penurunan. Kemudian sebagai alat informasi. Ada juga tujuan analisis laporan keuangan yang lainnya. Pertama, untuk mengukur kinerja keuangan. Seperti dikatakan tadi, melihat bagaimana performa keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian peramalan untuk masa depan. Artinya dengan data keuangan yang ada sekarang, kita nilai kinerjanya. Berdasarkan data yang sudah ada, berdasarkan hasil kinerja keuangan pada masa lalu, kita analisa dengan menggunakan berbagai alat atau metode yang ada. Kemudian kita bisa ramalkan pada masa yang akan datang. Misalnya, kita menganalisis tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Lihat data keuangannya, ini kemampuan menghasilkan laba perusahaan cenderung meningkat atau tergolong tinggi atau tergolong rendah. Nah, sehingga nanti kalau ada dari keadaan-keadaan dari data masa lalu, kita bisa meramalkan untuk masa yang akan datang, kita bisa juga untuk mendeteksi masalah-masalah. Analisis laporan keuangan, kita sebenarnya tidak mencari kesalahan atau bukan audit. Tetapi dengan menganalisis laporan keuangan secara langsung atau tidak langsung, kita bisa mendeteksi masalah-masalah yang terjadi pada keuangan perusahaan ataupun data keuangan yang ada pada perusahaan. Apakah masalah atau kesalahan itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian terakhir bisa menentukan nilai saham. Sesuai dengan ini yang untuk menentukan nilai saham nanti bisa dengan faktor teknikal, bisa dengan faktor fundamental. Faktor fundamentalnya dengan cara melakukan analisa terhadap laporan keuangan. Nanti ada juga seperti tadi, pada prinsipnya sama ya. Di analisis laporan keuangan ini tujuannya pada prinsipnya satu, mengidentifikasi kelemahan, mengukur kemajuan bisnis, serta pengambilan keputusan finansial. Ini untuk gampang mengingatnya, bisa diingat gambarnya. Kalau gambar ini ada lensa, berarti mengidentifikasi, mencari kelemahan-kelemahan pada data keuangan atau pada perusahaan. Kemudian kita mengukur, menganalisis tentang kemajuan keuangannya, dan terakhir adalah pengambilan keputusan. Salah satunya dalam hal investasi, apakah melanjutkan, menambah, mengurangi, ataupun membatalkan. Oke. Itu paling tidak konsep awal yang perlu kita ingat-ingat kembali di laporan keuangan sebelum nanti kita masuk bagaimana sih menganalisis laporan keuangan.
menganalisis laporan keuangan banyak metode-metodenya, tergantung nanti kita ingin mendapatkan data apa. Nah, memahami dan menganalisis laporan keuangan itu apa sih? Nah, kalau kita menganalisis laporan keuangan, berarti kita mencari atau membaca laporan keuangan lebih mendalam, sehingga nanti informasi-informasi yang tidak bisa dibaca secara literal pada angka-angka laporan keuangan, itu bisa kita jelaskan. Bagaimana langkah kita atau prosedur dalam menganalisis laporan keuangan? Nah, pertama kita perlu pahami latar belakang data perusahaan. Maksudnya, sebelum nanti hasil dari analisa laporan keuangan ini akan ada namanya nanti laporan analisis laporan keuangan. Laporan ini akan digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Supaya pengambilan keputusan itu tidak salah, maka nanti hal-hal yang tidak terdapat pada laporan keuangan itu perlu kita pahami sebagai dasar atau pertimbangan nanti dalam pengambilan keputusan. Pertama, pahami latar belakang data perusahaan. Jadi nanti penganalis dia perlu mempelajari semacam profil perusahaan lah. Ini perusahaannya bergerak di bidang apa, perusahaan ini kapan berdirinya, apakah ada perusahaan ini pernah melakukan merger atau akuisisi, sehingga nanti akan kebijakan-kebijakan ini nanti akan berpengaruh kepada data keuangan perusahaan. Misalnya kita menganalisis satu perusahaan, kita lihat data keuangannya, labanya mengalami penurunan atau perusahaannya rugi. Kalau dari data keuangan, mungkin kita katakan, wah ini perusahaannya tidak bagus ini, karena dia perusahaannya rugi, biayanya besar, ini perusahaannya tidak efektif ini dalam pengeluaran biaya. Kalau dari data keuangan, tapi kalau kita pahami latar belakang data perusahaan, mungkin interpretasi dari hasil analisanya akan berbeda. Misalnya, dari data keuangan yang kita peroleh, dari data perusahaan, ternyata perusahaan ini perusahaannya baru berdiri, atau perusahaan ini pernah terjadi bencana yang mempengaruhi tentang operasional perusahaan. Nah, sehingga hal itu kan wajar. Ya, kalau memang perusahaan itu baru berdiri, ya wajar mungkin untuk 1 atau 2 tahun pada awal pendiriannya perusahaan mengalami kerugian. Atau nanti perusahaan pernah terjadi suatu bencana yang menimbulkan kerugian besar sehingga muncul biaya non-operasional sangat besar, dan biaya itu tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang kalau bencana itu tidak terjadi. Jadi ini perlu kita ketahui. Juga data perusahaan perlu juga nanti kita ketahui perusahaan itu bergerak di bidang apa. Tujuannya nanti untuk kita membandingkan kinerja keuangan perusahaannya. Misalnya, kalau perusahaan itu bergerak di bidang perusahaan keuangan, nanti kalau kita mau membandingkan kinerja keuangannya dengan perusahaan lain, tentu kita akan bandingkan juga dengan perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang keuangan. Atau perusahaan bergerak dalam perusahaan manufaktur dengan subsektor yang sama, sehingga nanti hasil analisis kita tidak bias. Oke, itu perlu kita pahami. Dari mana mendapatkan data tentang latar belakang data perusahaan, itu nanti bisa kita cari, ataupun nanti kita tahu perusahaannya bisa kita pelajari dari profil perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, sebelum menganalisis laporan keuangan, sebelum kita hitung-hitung angkanya, sebelum kita buat hasil laporannya, kita pahami lagi itu kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Misalnya, apakah perusahaan ini terkena dampak krisis, atau perusahaan ini kegiatan produksinya dipengaruhi oleh musim, atau perusahaan ini terkena dampak kebijakan-kebijakan politik ekonomi suatu negara, sehingga ini bisa menjadi penguat nantinya dari hasil angka yang kita berikan. Misalnya, karena ada kebijakan tentang pajak, tentu nanti pajak perusahaan meningkat, sehingga nanti laba bersihnya mengalami penurunan. Jadi menurunnya laba bersih bukan karena turunnya kinerja, tetapi ada kebijakan pemerintah tentang tarif pajak yang mengalami peningkatan. Ataupun nanti kebijakan-kebijakan lainnya yang mempengaruhi kepada perusahaan. Atau perusahaannya baru mengadakan akuisisi atau merger, sehingga nanti akan berpengaruh kepada jumlah asetnya atau data keuangan perusahaan.
Oke, berikutnya mempelajari dan mereview laporan keuangan. Artinya kita dari laporan keuangan yang disajikan, kalau kita bisa mendapatkan datanya nanti, kita bisa mereview laporan keuangannya, misalnya metode atau teknik pencatatan yang dilakukan. Misalnya dalam penilaian persediaan, apakah pakai metode PEREK atau metode FIFO, atau nanti metode penyusutannya pakai metode apa. Atau nanti dalam penyajian laporan keuangan itu apakah ada penyesuaian data keuangan, sehingga nanti data keuangan 31 Desember tahun sebelumnya dengan tahun 1 Januari tahun sesudahnya itu ada perubahan angka. Kita pelajari dulu apakah ada perubahan datanya. Ini nanti sebagai penguat kita dalam analisis laporan keuangan. Kemudian yang keempat, barulah kita mulai menganalisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan, kita pakai rumus apa, pakai metode apa, tergantung nanti kita mau mendapatkan informasi apa. Nah, nanti banyak metode-metodenya akan kita lihat pada materi-materi selanjutnya. Jadi tadi ini setelah kita pahami tadi prosedurnya, kita pahami dulu latar belakang perusahaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian kita review laporan keuangan, baru kita mulai menganalisis. Menganalisis pertama yang analisis kita dua laporan pokok tadi, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang merupakan laporan pokok atau laporan intinya. Kemudian kita hitung dengan menggunakan metode, misalnya pakai rasio keuangan, atau nanti kita menghitung break even point, atau menghitung tentang analisis kebangkrutannya, analisis DuPont, dan lain sebagainya. Ini metodenya. Kemudian nanti kita lihat tren keuangannya, apakah cenderung naik ataupun cenderung turun. Nanti baru kita bandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan lain tentu perusahaan yang sejenis, atau nanti dengan membandingkan dengan rata-rata industri yang ada. Ini langkah-langkahnya yang perlu kita ketahui. Nah, berikutnya nanti di dalam analisis laporan keuangan ini secara umum dari metode analisisnya dia ada dua metode pengolahan datanya, ada horizontal, ada vertikal. Ini dari bahasanya sudah bisa kita definisikan. Kalau horizontal itu berarti mendatar, kalau vertikal berarti dia tegak. Nah, berarti kalau horizontal berarti membandingkan data historis perusahaan dari periode ke periode. Artinya dia data yang kita bandingkan itu dia mendatar, bergerak dari waktu ke waktu. Kalau vertikal dia bergerak datanya dari atas sampai ke bawah. Nah, kita lihat metode horizontal itu dia membandingkan item-item laporan keuangan dengan data historis dalam periode yang sama. Jadi kita menganalisa satu periode laporan keuangan, satu data keuangan, tapi periodenya kita bandingkan, datanya bergerak secara time series. Kalau bagaimana metode horizontal bekerja, dia menggunakan data historis untuk membandingkan data saat ini dan melihat seberapa besar perubahan itu. Jadi dia satu item kita bandingkan datanya dari tahun ke tahun. Ini kalau dari ini teknik analisisnya, mana yang masuk horizontal, mana yang masuk vertikal, nanti kita lihat berdasarkan metode alat analisisnya. Ini sebagai pengantar saja dulu untuk mengingat-ingat nanti dalam melakukan analisis. Ada langkah-langkahnya. Pertama, pilih item yang akan dianalisis. Yang kedua, buat daftar angkanya. Yang ketiga, hitung persentase perubahannya. Yang keempat, baru kita lakukan analisis. Jadi salah satu bentuk analisis perbandingan dengan data horizontal itu disebut juga dengan analisis perbandingan secara time series. Jadi data satu perusahaan kita bandingkan beberapa tahun, kemudian kita lihat perubahan-perubahan item-item yang ada itu, baik nanti angkanya dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk satuan mata uang, nanti kita bandingkan trennya apakah cenderung mengalami peningkatan ataupun penurunan. Nah, ini contohnya analisis perbandingan secara horizontal. Misalnya ini kita membandingkan adalah di sini net income-nya, pendapatan bersihnya kita bandingkan dari selama 3 tahun, apakah mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan.
Ini namanya horizontal. Bisa kita bandingkan semua data yang ada pada laporan keuangan. Apakah itu pendapatannya, biayanya, hutangnya, ekuitasnya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, ini contoh sederhana saja ya. Misalnya kita perbandingan antara laba kita menganalisis perusahaan PT ABC, berarti PT ABC saja kita analisis, nanti kita bandingkan antara laba dengan pendapatannya, apakah labanya meningkat ataupun pendapatannya mengalami penurunan. Yang kedua, kita menganalisis PT XYZ, atau kita menganalisis PT KLM, nama perusahaannya. Jadi analisisnya memang satu perusahaan, dan satu perusahaan itulah nantinya yang akan kita bandingkan angkanya dengan perbandingan secara horizontal itu. Bisa beberapa item, bisa 2 atau lebih item, ataupun semua item yang ada pada laporan keuangan itu. Itu yang horizontal. Kalau yang vertikal, ini secara teori, vertikal dia laporan keuangan sebagai proporsi dari laporan keuangan yang sama. Tujuannya melihat tren juga, manfaatnya untuk memudahkan dalam memahami kinerja. Contohnya gini, yang metode vertikal. Ini dalam langkah pertamanya kita menghitung proporsi untuk setiap komponen laporan keuangan pada periode yang sama. Jadi kita menganalisanya satu perusahaan. Kalau yang horizontal tadi tahunnya banyak, misalnya analisa laporan keuangan PT ABC dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Berarti kita analisis selama 10 tahun. Tapi kalau horizontal, kalau vertikal, kita tetap menganalisis satu perusahaan cuma dalam 1 tahun saja. Kita analisis dalam 1 tahun saja. Kita lakukan beberapa item yang ada di situ cuma dalam tahun yang sama. Contohnya nanti dengan menggunakan rasio keuangan. Nah, sama dengan rasio metode horizontal, dia punya kelebihan dan kekurangannya. Ada berapa kelebihan dan kekurangan metode vertikal dan horizontal. Ini nanti untuk pengingat juga nanti dalam melakukan analisis. Oke, kita lanjut. Nah, di contoh vertikal nih, selama tahun 2021 kita bandingkan antara pendapatan, biaya, laba, biaya operasional, laba operasional dan laba bersih. Hanya tahun 2001 saja kita bandingkan satu. Kemudian mau lihat lagi 2020, berarti 2020 saja yang kita baca. Ya. Nanti dari hasil analisis laporan keuangan itu, kita nanti bisa melihat kondisi finansial perusahaan, di mana hasil analisis dapat membantu kita dalam melihat kondisi finansial perusahaan secara menyeluruh. Kemudian nanti kalau nanti ada masalah dalam hasil analisis, kita dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan bisa juga untuk melihat peluang. Hasil analisis dapat membantu kita dalam melihat peluang bisnis yang ada dan untuk merencanakan strategi bisnis yang baru. Misalnya dari analisis laporan keuangan, kita lihat analisis secara horizontal, secara trennya, penjualan atau laba perusahaan mengalami penurunan. Kemudian kita analisis kenapa sih laba perusahaan mengalami penurunan. Kalau kita lihat penjualannya mengalami peningkatan. Kenapa ketika penjualan meningkat, labanya menurun? Mungkin di sana ada biaya-biaya yang meningkat lebih besar daripada peningkatan penjualan tadi. Kita lihat biaya yang meningkat itu biaya apa? Apakah harga pokok penjualannya kah? Ataupun memang biaya operasionalnya? Nanti kalau memang harga pokok penjualannya meningkat, di bagian apa? Apakah karena harga beli barangnya yang meningkat atau karena banyaknya barang yang tidak terjual? Sehingga nanti dengan masalah-masalah itu akan bisa kita cari solusi. Misalnya nanti karena banyaknya persediaan yang tidak terjual atau menumpuk sehingga nanti menimbulkan biaya penyusutan. Sehingga bisa kita cari solusinya mungkin mengurangi jumlah persediaan atau mengurangi jumlah pembelian. Atau jumlah penjualannya meningkat tapi labanya masih kecil, karena penjualannya secara kredit muncul piutang. Piutang banyak, kenapa tidak menghasilkan laba? Ternyata banyak piutang yang tidak tertagih atau piutangnya yang macet. Nanti kita cari solusinya aktif dalam penagihan piutang. Itu nanti dalam laporannya secara umum. Sama, kita nanti dari hasil hitung-hitungan kita lakukan perbandingan, lihat tren kecenderungannya, kemudian kita konfirmasi, evaluasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
Jadi ini gambaran awal, hanya membuka wacana, overview lah istilahnya ya, membuka pemikiran konsep seperti apa sih gambaran dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi pada prinsipnya dalam analisis laporan keuangan ini kita menganalisis satu set data yang ada pada laporan keuangan sehingga bisa menghasilkan informasi yang lebih yang bisa dimengerti dan tersampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimana informasi itu tidak bisa kita baca secara langsung ataupun secara jelas pada laporan keuangan. Sehingga nanti laporan keuangan yang dihasilkan itu betul-betul bisa dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Oke, demikian video kali ini mengenai konsepsi atau konsep awal tentang analisis laporan keuangan. Nanti kita akan lanjut ke materi-materi berikutnya mengenai alat-alat analisa yang ada untuk kita lakukan analisis terhadap laporan keuangan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.